yang saya muliakan, Bapak Ibu serta workshop atau seminar dari manapun, apakah dari kampus, apakah dari perusahaan, apakah dari yang lain-lainnya. Yang pasti saya kira ini suatu hal yang baik dilaksanakan oleh PT Kawan Tanah. Tadi tujuannya sudah dijelaskan oleh Pak Arif, ya, ingin memajukan Indonesia dari berbagai sektor, dari sisi usahanya, dari industrinya atau dari perguruan tingginya, dan dari berbagai aspek lainnya. Ya, negara ini maju karena partisipasi semua pihak. Jadi usaha kita tidak relatif, itu besar kecil mungkin sangat relatif. Nah, workshop ini juga diharapkan menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita semua. Yang kalau kami lihat dengan datang ke sini saja, sepintas tadi saya lihat di bawah itu ada peralatan dan banyak juga peralatan yang canggih-canggih sepertinya. Saya jadi teringat saya zaman dulu waktu bekerja, sebelum ke Dikti saya bekerja di Ristek, tapi saya bukan orang kantoran. Kerjanya ditugaskan di tahun ini ada proyek pendidikan namanya Pusat Peraga Ristek. Kerjaan saya hanya mendesain alat peraga fisika, alat peraga kimia, alat peraga astronomi, matematika. Kemudian nanti di komputer buat gambar desain, gambar artistik, gambar kerjanya ya. Jadi bengkel, punya bengkel gitu. Ada bengkel bubut, macam-macam bengkel, ada jelas segala macam. Jadi begitu masuk Kawan Lama, saya teringat lagi dulu gitu ya. Dan lama lebih banyak saya kerja di lapangan, di bengkel itu ada mesin CNC segala. Jadi nggak heran kalau masuk perusahaan seperti Kawan Lama ini. Dan itu saya kira dengan kehadiran di sini itu paling tidak kita membuka wawasan bagi para ibu bapak dari kampus. Keluar kampusnya itu penting karena membuka cakrawala wawasan kita. Jadi kalau kita harus lebih tahu lebih dulu daripada anak siswanya mungkin ya. Era sekarang era digital, anak kita udah lebih canggih dari kita pastinya ya, lebih hebat mencari informasi peralatan atau apapun lah. Mereka cari di Google aja udah ketemu gitu kan. Tapi itu digital, tapi penting juga hands-on-nya, kita lihat real fisiknya harus betulnya gitu. Nah ini memang kalau saya setelah gabung dengan Dikti melihat beberapa kampus politeknik di Indonesia maupun perguruan tinggi, saya melihat ada banyak peralatan-peralatan yang usianya mungkin dari 80-an masih ada di kampus di politeknik. Tapi itu penting kan untuk pengetahuan dasar. Tapi juga ada beberapa politeknik yang terkirikan dengan alat labnya ya. Dan di Kementerian Ristek sendiri ada beberapa proyek, diantaranya Politeknik Education Development Project. Ini kalau politeknik negeri itu memang dapat ya, terutama di bawah Kementerian Ristek dari Polman Bandung, dari Malang. Saya tidak tahu ini ada proyek negeri, ada proyek swasta, ada juga dari perguruan tinggi lain. Tadi saya ketemu beberapa kawan dari perguruan tinggi. Nah ini peralatan-peralatan di kita seyogianya memang dengan perkembangan industri, perkembangan masyarakat, seyogianya juga ikut berkembang juga di kampusnya supaya hubungan dengan kebutuhan di lapangan itu cocok. Jadi kalau para dosennya saya tahu mereka diberikan pelatihan di sini, di luar negeri, di dalam negeri, itu luar biasa. Dan dari sisi SDM dosen banyak kesempatan ya untuk belajar, itu luar biasa. Tapi memang alatnya memang ya relatif, ada yang mahal, ada yang mungkin sedang atau bagaimana. Dan saya berbagi pengalaman di terakhir minggu lalu saya pergi ke Jepang di Kosen namanya, Institute of Technology di Kosen, namanya Kosen Jepang itu luar biasa. Jadi peralatan yang sederhana dari yang lama tetap mereka pakai, ada mesin boot yang biasa ya, dengan tangan biasa, sampai dengan CNC dengan mesin canggih gitu. Mereka bilang ada cutting edge teknologi terkini lah, ada yang peralatan terkini itu saya lihat ada di sana.
Tapi memang itu kerjasama yang luar biasa, support pemerintahnya memang bagus, konsisten dari pemerintah Jepang gitu ya. Lalu juga kerjasama dengan industrinya bagus, dan dukungan dari masyarakat sekitar juga bagus. Peralatan itu ada yang dibeli sendiri oleh kampusnya, ada yang dikasih dari pemerintah ada. Jadi mereka ada juga yang sponsor dari swasta. Maksudnya melalui kerjasama. Misalkan saya lihat di kosen Kumamoto di Jepang itu, industri itu membutuhkan suatu produk tertentu, mesinnya ditaruh di Poltek Pak itu, untuk produksi tertentu lama-lama. Tapi barangnya memang untuk dijual, untuk dipasarkan. Lama-lama alatnya itu dimiliki oleh disumbangkan ke pemerintah. Jadi ya hubungan timbal balik ya, industrinya dapat manfaat, perguruan tinggi dapat manfaat. Jadi itu pola kerjasama yang ada. Juga ada pola-pola kerjasama lain. Tapi yang cukup luar biasa lagi, SPP-nya di sana itu di kosen Kumamoto itu 39 juta per tahun gitu ya. Kampusnya memang milik pemerintah di subsidi, tetapi bagusnya karena mereka fokus ya. Banyak juga peralatan yang memang diperoleh dari anggaran siswa itu digunakan juga menggunakan peralatan-peralatan baru atau melakukan pembelian peralatan baru gitu ya. Saya lihat lab-labnya bagus sekali di sana. Semoga di kita dukungan dari yayasannya, dari pemerintahnya, dari siapapun akan semakin baik. Karena permasalahan persepsi saya pribadi setelah melihat perguruan tinggi itu ya, persoalan kita menurut saya bukan masalah kurikulumnya Pak. Intinya lebih banyak bagaimana peralatan lab itu lengkap, lebih baik lagi, bertambah baik dari suatu waktu. Dan para dosennya diupdate pengetahuannya gitu, karena teknologi begitu cepat. Kalau Bapak, saya juga datang ke sini sepintas sambil jalan kaki sama Pak Agung, sempat tengok kiri kanan, banyak juga peralatan baru yang saya juga dulu nggak kenal gitu. Seperti itu. Jadi perkembangan teknologinya begitu cepat, kita juga paling tidak update pengetahuan kita dengan terjun ke lapangan. Nanti Ibu Bapak akan ke Mitoyo juga akan ke sana, itu kesempatan yang bagus. Dia jangan jadi burung batok kalau orang Sunda. Maaf saya orang Sunda bilang burung batok ya, kerjanya di kampus saja, nggak keluar gitu. Atau saya di kantor aja, di belakang meja administrasi. Saya tuh sebenarnya nggak cocok saya kerja sekarang di belakang meja. Dulu biasa kerja di bengkel, pindah ke administrasi. Saya sebenarnya nggak cocok itu Pak. Lebih senang di lapangan gitu, bekerja di lapangan. Makanya kalau saya datang ke Poltek tuh melihat lab-labnya saya senang gitu. Lihat praktek mahasiswa, ada teaching factory-nya, ada lain-lainnya lah. Itu saya senang sekali. Nah itu mungkin persoalan di kita sebenarnya persoalannya nggak banyak sebenarnya kalau ya peralatan kita cukup baik, dosennya tambah baik, pengetahuannya, skillnya, kan mahasiswa tergantung kita aja gitu. Jadi kalau banyak prakteknya gitu ya, itu kebanyakan kita apalagi akademik mungkin juga banyak teorinya ya daripada prakteknya. Kalau praktek udah lumayan lah, prakteknya sudah banyak gitu. Jadi itu yang perlu kita update, memang sangat urgen, itu sangat strategis itu ya, memang di peralatan dan di dosennya itu kita sendiri. Kalau kurikulumnya sebagus apapun dirancang, kalau tidak disupport oleh peralatan yang baik, dosen yang kompeten, hubungan dengan industri yang baik, itu mungkin akan kurang berarti. Jadi itu penting untuk pembelajaran bagi mahasiswa. Ya sekarang era digital, tetapi hands-on tidak tergantikan Pak. Apalagi biarpun sekarang mesinnya sudah otomasi ya, dikontrol di komputer, sudah jalan sendiri, serba otomatis, serba robot, apalagi ke depan ya. Tapi hands-on, banyak hal yang hands-on yang tidak bisa digantikan. Tetap praktek hal yang penting, apalagi di bidang teknik gitu ya. Gitu. Kemudian juga ini kalau mahasiswa sih ikutan aja, kalau pembelajarannya baik, ini mereka akan insya Allah akan baik juga lulusannya. Ya nggak usah banyak teori sebenarnya. Kalau masalah bagaimana kita menggunakan suatu peralatan, kalau sering itu otomatis jadi capable, jadi skillnya memang bagus. Maksudnya nggak usah banyak teori. Oh teori belajarnya begini, tapi memang ya kalau kita memang banyak praktek itu pasti akan makin baik. Contoh yang sederhana dan itu tidak terpungkiri ya.
bahwa waktu kita belum bisa bawa mobil, belajar mobil, terus belajar akhirnya pintar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena banyak praktek yang mencoba gitu. Naik motor, naik mobil, cuma karena skillnya baik kita memang mencoba gitu. Tidak terlalu banyak. Kalau baca teori nyupir ya mungkin wah harus kayak belok kiri, belok kanan, ada sen nggak jadi, nggak bisa praktek, ternyata itu lebih baik, akan lebih baik lagi kompetensi. Jadi memang banyak hal yang membuat siswa kita atau mahasiswa kita itu akan baik kompetensinya ya pasti. Kalau lab pasti, praktek di industri juga itu pasti, lalu bagaimana para dosen mengajarnya itu juga pasti, banyak hal ya. Dan juga mahasiswa kita atau siswa kita sejak awal, sejak dasar, menengah itu harus dikembangkan karakternya sehingga masuk perguruan tinggi juga akan makin baik di karakternya. Karena culture di kampus dengan culture di industri ya ada hal persamaannya, ada perbedaannya. Seperti magang itu mahasiswa merasakan apa ya, ada feel corporate culture-nya itu kelihatan gitu. Kalau mereka tidak magang itu nggak tahu bagaimana di industri. Bayangkan suatu industri saling berangkai. Kalau seseorang tidak disiplin, karakternya agak bagus, berdampak kepada hal lainnya gitu. Itu satu contoh. Paling gampang kalau diproduksi sudah sakit, itu akan berdampak kepada rangkaian lanjutannya dari suatu produksi. Itu harus dirasakan oleh mahasiswa dan itu tidak didapat di kampus, dapatnya mungkin dengan magang di industri. Saya kira dengan kehadiran ibu bapak di sini juga di dalam acara workshop atau seminar ini menjadi menambah suasana kita ya, suasana batin kita, psikologis kita, pengetahuan kita pastinya akan nambah karena melihat lapangan di Kawang Lama, melihat jadi di Mutu Toyo juga, ini akan menjadi hal yang pengalaman yang sangat berarti bagi kita. Kalau bicara di kelas juga akan lebih pede, lebih tahu, pengetahuannya lebih banyak lagi ke depannya, seperti itu. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan workshop ini, Pak Tony, Pak Gun, Pak Adet ya, dengan menyediakan kegiatan ini, sehingga ini merupakan juga suatu sinergi antara Kementerian Ristek Dikti dengan perguruan tinggi juga dengan para pelaku usaha atau industri. Ini penting seperti kemitraan seperti ini. Jadi cari Pak Adet sudah sangat jelas bahwa bukan semata-mata kami suatu usaha, tapi punya pemikiran jauh ke depan. Kita bersama-sama memajukan Indonesia dari berbagai sektor sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan perannya masing-masing. Dan ini saya kira ini kemitraan yang sangat bagus dari Kementerian Ristek Dikti, sangat menyambut sekali kegiatan seperti ini yang diharapkan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.